Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Setelah 11 tahun, akhirnya Indonesia Under-19 kembali menjadi juara untuk AFF Under-19. Alright, macam biasa bila Indonesia dah menjadi juara ni, memang banyak betul DM, banyak betul komen. So, aku akan review game kali ini. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni. Please, tekan butang follow. Dah follow? Mantap cuy. Pada awal permainan, boleh nampak yang Indonesia menguasai bola dengan baik. Ada build up play yang sangat cantik dan akhirnya gol dihasilkan menerusi Jens Raven. Jens Raven ni main dekat Belanda dan baru sahaja menjadi pemain untuk Indonesia lah. Maknanya AFF Under-19 ni adalah tournament pertama beliau sejak join tim Indonesia. Thailand ada juga buat banyak percubaan. Ada satu tu kena tiang, ada satu tu hampir gol, tapi in the end skor berakhir dengan keputusan 1-0. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Indonesia Under-19. Malaysia pula berjaya mengikat Australia Under-19 sampai 1-1. Jangan berjaya mengikat, bilang kalah. Kalah adu penalti, begitu saja sih sebenarnya. Kenapa putar-putar lagi? Tapi malangnya kalah 5-3 dekat sebakan penalti. So, sepanjang tournament ni, inilah dia pemenang-pemenangnya. Ikram Alghifari dinobatkan sebagai keeper terbaik. Top scorer pula adalah Jake Najdowski daripada Australia. Dan last kali pemain terbaik adalah Doni Tri Pamungkas daripada Indonesia. Jadi Indonesia tidak hanya juara teman-teman. Jadi Indonesia ini ada rangkap beberapa penghargaan seperti kiper terbaik, kemudian pemain terbaik juga. Memang kalau kita lihat statusnya sebagai juara, kemudian ada penghargaan sebagai kiper terbaik dan pemain terbaik, layak. Doni Tri Pamungkas menurut saya sepanjang pertandingan, sepanjang ajang turnamen ini dia pantas mendapatkan gelar pemain terbaik, dan kiper juga pantas mendapatkan gelar kiper terbaik karena hanya beberapa kali kebobolan, 2 kali kebobolan saja kalau tidak salah teman-teman. Nah, kita coba baca komen dulu. Komennya bagaimana? Arkan Kakak pemain muda terbaik dunia mengalahkan Yamal dan dilirik Real akhirat. Amin amin amin. Dia di lirik Real Madrid lah, jangan yang lain. Bro, asik nih ngulik sepak bola, lebih netral dan logis. Ya, dia lebih netral lah. Doni Tri Pamungkas anak Haji Hamidin Mat. Terakhir juara U19 2018 apa 2019, bukan 11 tahun. Ya 2013 saudara. 2013 Evan Dimas waktu itu. Indra Syafri dengan Evan Dimas juara. Jadi wajar kalau mereka bilang 11 tahun. Karena kita ini baru gelar kedua. Khusus U19, sekali lagi ya, khusus U19 Indonesia baru 2 kali juara. Pertama 2013 dan yang kedua ini kemarin tahun 2024. Jadi mereka pantas sombong sih. Mereka sudah juara dan kita baru 2 kali juara. Kalau tidak salah mereka 4 kali ketemu kita, kalah terus kita di Malaysia ini. Dan kita baru sekali menang lawan mereka. Makanya mereka sombong sekali begitu. Terakhir kemarin mereka dipermalukan dengan luar biasa di kandang kita gitu. Indonesia juara setelah mengalahkan Thailand 1-0 dan gol kemenangan dicetak oleh Jens Raven. Nah, pertandingan kali ini akan membuat beberapa hal ya, menyebabkan beberapa hal. Hal yang pertama itu Jens Raven akan dipanggil ke timnas senior ya. Setelah dia membuktikan di timnas junior dia itu gacor untuk mencetak. Ya, semoga dia dipanggil sama coach STI. Harapan semua orang saya rasa seperti itu ya. Jens Raven ditarik ke timnas senior. Tak gol. Nah, hal yang kedua adalah Indra Syafri itu tidak akan diremehkan lagi ya, setelah dia membuktikan kalau dia itu bisa membawa juara walaupun permainannya tidak menarik. Hal yang ketiga, inilah yang aku takutkan ya. Kemenangan ini adalah gelar keempat Indra Syafri dan akan banyak orang yang akan lebih suka kepada Indra Syafri, tapi efek negatifnya adalah membanding-bandingkan ya. Nah, artinya adalah 4 gelar Indra Syafri ya dibandingkan Sintayong yang masih 0 gelar.
itu akan selalu dibanding-bandingkannya. Dan itu yang akan sangat merusak ya, sangat merusak. Nah, untuk orang-orang ya, terutama untuk orang-orang yang memfollow aku atau juga yang nonton di liveku, aku cuma mau kasih tahu ke kalian ya, jangan membanding-bandingkan. Ya, menurut saya begini, setiap pelatih itu punya karakteristik dan juga dia punya sistem pelatihnya sendiri begitu. Karena tidak mungkin Coach STY dengan Indra Syafri ini sama begitu. Dan kemudian tim yang ditangani pun berbeda. Kalau Coach Indra Syafri itu dia tangani kelompok umur, sedangkan Coach STY itu U23 dan senior. Oke, mereka mungkin berbeda secara level usia ya, khususnya dalam menangani timnas. Tetapi kembali lagi mereka ini menurut saya bekerja untuk Indonesia. Mereka mati-matian untuk mengharumkan sepak bola Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk kita membanding-bandingkan kedua pelatih ini. Mereka ini pelatih hebat. STY tidak mungkin dilirik sama PSSI kalau dia tidak hebat. Iya dong. Masa sih sekelas PSSI melirik pelatih yang jauh-jauh dari Korea sana sedangkan dia tidak hebat? Iya kan? Justru karena dia hebat, dia bagus, makanya dia dipanggil oleh PSSI. Dia dipilih oleh PSSI untuk menjadi pelatih kepala. Terus kemudian Indra Syafri. Indra Syafri ini menurut saya pelatih bagus juga. Kenapa saya bilang dia bagus? Loh, dia sudah punya 4 gelar juara kok. 2 kali Piala AFF U19 dia juara 1 malah. Walaupun secara permainan kita lihat, kalau mau membanding-bandingkan nih, STY jelas permainannya lebih menarik daripada U19. Tetapi kembali lagi, tidak bisa itu kita jadikan tolak ukur untuk membanding-bandingkan. Karena secara kualitas permainan antara U19 dengan pemain senior berbeda. Secara pengalaman pun mereka berbeda. Iya kan? Kalau sama, tidak mungkin orang membanding-bandingkan. Ya berbeda lah. Secara usia pun mereka masih remaja, masih salah-salah passing, ya wajar. Pengalaman belum cukup. Sedangkan senior, mereka ini kan pemain-pemain senior yang berpengalaman. Jadi kalaupun STY dibandingkan dengan Coach Indra Syafri dalam hal trofi, saya pikir itu tidak apple to apple, tidak fair gitu. Karena mereka ini sama-sama bekerja untuk membanggakan sepak bola Indonesia. Tidak ada alasan untuk membanding-bandingkan mereka. Apalagi soal trofi. Tidak bisa kita membanding-bandingkan sepak bola yang baru dibangun fondasinya selama beberapa tahun dari eranya Luis Milla sampai sekarang itu baru dibangun fondasinya, lalu kita mau mencari alasan untuk mengkritik dengan trofi, tidak bisa. Sedangkan Coach Indra Syafri dia fokusnya itu pembinaan usia muda seperti U19. Jadi wajar ketika Coach Indra Syafri itu menjuarai Piala AFF. Dan kita harus menunggu juga apa sih yang bisa dibuktikan oleh Coach STY di Piala AFF senior ini. Karena kita tahu akan ada Piala AFF senior nanti. Dan semoga STY yang ditunjuk untuk menangani timnas senior yang akan berlaga di AFF. Supaya kita bisa lihat juga progresnya seperti apa sih di ASEAN ini. Karena kita tahu Indonesia sekarang bukan lagi tim yang lemah. Bahkan Thailand pun Vietnam kita sikat gitu. Jadi layak ditunggu performa Indonesia di bawah Coach STY berikutnya. Jadi menurut saya tidak ada alasan lah untuk membanding-bandingkan mereka. Yakin timnas Indonesia yang menang dan masuk final dan juara. Kalau Indonesia malam ini menang dan juara, aku akan mandi di air got atau cuci muka di air got. Tapi kita lihat komentar dulu teman-teman. Tunjukkan janjimu, Cak. Tolong di VT ya. Aku akan tepati janjiku. Wih, ngeri. Aku tunggu janjimu. Siarin secara live ya. Wih, ngeri. Indonesia 1-0 Thailand, ditunggu janjimu. Wih, ngeri bos. Dia menepati janjinya ini. Coba kita lihat. Kalau Indonesia kalah, berarti prediksiku benar bahwa Indonesia itu selalu kalah di final. Ya, menurutku ya melawan Thailand itu sangat sulit sih bagi Indonesia. Itu adalah salah satu lawan yang sangat sengit. Bahkan Indonesia pun sering dikalahkan sama Thailand. Aku rasa si Thai ini lebih jago dibandingkan timnas Indonesia. Tapi apalah daya, kita tetap dukung timnas Indonesia. Semoga mereka sudah mempersiapkan dengan baik untuk pertandingan final malam ini. Dan jangan lupa doanya untuk dukungannya Indonesia. Ya, kalau misalnya Indonesia menang ya. Tapi kalau Indonesia kalah, aku akan bersorak-sorak. Enggak.
Bercanda guys, aku tetap dukung. Sudah, Indonesia sudah menang. Tepati janjimu bro, gentleman. Yeah. I not speak English. Next time when I pass voting, don't you? I not speak English. Emang anak ini agak lucu sih. Dia ganteng, agak lucu, tapi dia tidak bisa bahasa Inggris gitu. Ketulusan itu bernama Jens Reven, tak kenal lelah itu bernama Arli, gampang hilang bola itu bernama Arkan Kakak. Ais ini membanding-bandingkan pemain. Mereka semua pemain bagus saudara. Tetapi ya itu dia, ada sedikit yang menonjol begitu. Bukan berarti Arkan Kakak tidak bagus, bagus tapi tidak terlalu menonjol ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Harimau diinjak, gajah pun diinjak sama Garuda. Memang gila Garuda nih. Gila mainnya, keras. Dan akhirnya kita menjadi pemenang. We are the champion bro. We are the champion. Jadi kita patut berbangga karena kitalah pemenang Piala AFF U19 ini. Memang sangat emosional sekali Jens Reven ini tadi malam sampai dia menangis-menangis. Memang wajar sih dia emosional karena ini pertandingan pertama dia, bukan pertandingan sih, ajang pertama dia yang secara resmi, dan dia menjadi orang yang mencetak gol di final. Jadi ya pantas dia menangis terharu bangga karena memang dia dikasih kepercayaan untuk starter dan dia membuktikan diri bahwa dia bisa. Jadi wajar sih kalau dia agak sedikit emosional. Indonesia gagal jadi juara 2 Piala AFF U19 2024. Gara-garanya Thailand tuh. Masa tadi di partai final Thailand malah kebobolan 1 gol sama Jens Reven. Ujung-ujungnya Indonesia harus pasrah deh. Cuma dapat gelar juara 1 doang di Piala AFF U19 kali ini. Banyak faktor sih bikin Indonesia jadi juara di Piala AFF kali ini. Yang pertama ya faktor semangat dari skuad Garuda Muda. Biarpun belum terlalu lama bergabung secara bersama-sama, tapi mental bertanding dan semangatnya ini luar biasa banget. Betul, mereka punya semangat yang luar biasa sekali. Pokoknya luar biasa. Mereka tidak kenal lelah, lari kiri, lari kanan, bertahan habis-habisan. Lawan Thailand itu tidak mudah teman-teman. Thailand ini kalau mau dilihat kelasnya itu di atasnya Malaysia. Agak sedikit di atas Malaysia. Makanya tidak heran kalau penguasaan bola itu 60 berbanding 40. Indonesia 40, Thailandnya 60. Karena mereka bermain menyerang, jarang kehilangan bola. Walaupun ada beberapa kali sih mereka mencoba untuk skill individu kehilangan bola dan direbut oleh pemain-pemain Indonesia. Tetapi secara keseluruhan permainan dari babak pertama sampai babak kedua, mereka mendominasi. Ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa timnas Indonesia U19 ini bermain defensif sangat baik sekali. Maka Thailand tidak mampu untuk menerobos gawang Indonesia. Jadi mereka frustrasi. Akhirnya apa? Mereka mencoba untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti. Syuting demi syuting dilakukan. Ada 2 kali mereka percobaan, 2 kalinya kena tiang gawang. Dan Indonesia akhirnya dapat keberuntungan lewat golnya Jens Reven, lewat servis sepak pojok, mencoba ditanduk oleh pemain Indonesia, dan terakhir didapat sama Jens Reven dan bam, gol di sana teman-teman. Itulah kelebihannya kita. Timnas Indonesia bisa mengalahkan Thailand, Malaysia, yang dulunya kita agak susah mengalahkan mereka. Bukan agak susah, memang susah. Tapi sekarang kita lihat sepak bola Indonesia semakin berkembang, semakin maju, dan patut kita tunggu di setiap pertandingannya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, kita jumpa di video-video berikutnya. Hormat.